Kardus karton adalah sebuah inovasi yang telah merevolusi dunia pengemasan. Kardus pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 ketika Robert Jere, seorang pengusaha dari Amerika, menemukan proses pembuatan kardus lipat secara tidak sengaja. Ketika ia memotong kertas yang seharusnya dicetak, namun justru menghasilkan lipatan yang sempurna. Lipatan kertas bergelombang ini membantu karton dapat mendistribusikan tekanan secara merata ketika berat diterapkan pada kardus, sehingga mencegah kerusakan atau penyok pada kardus. Sejak saat itu, kardus karton terus berkembang menjadi salah satu solusi pengemasan yang paling populer di dunia dan digunakan pada banyak produk mulai dari hasil pertanian hingga produk pabrik. Kardus karton diperlukan karena memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya sangat cocok untuk pengemasan. Salah satunya adalah kekuatannya yang dapat melindungi barang-barang selama pengiriman. Selain itu, kardus karton juga ringan, mudah dibentuk dan dapat didaur ulang, menjadikannya pilihan yang ramah lingkungan. Penggunaan kardus karton juga memungkinkan pencetakan informasi dan logo perusahaan secara langsung pada kemasan, yang membantu dalam branding dan pemasaran produk. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses produksi pembuatan kardus karton di pabrik modern. Sebagai salah satu material pengemasan utama, kardus karton memainkan peran vital dalam rantai pasok global, membantu menjaga barang tetap aman selama transportasi dan penyimpanan. Dalam industri e-commerce yang semakin berkembang, kardus karton menjadi tulang punggung yang memungkinkan pengiriman barang ke seluruh penjuru dunia. Selain itu, kardus karton juga penting dalam mengurangi dampak lingkungan karena kemampuannya untuk didaur ulang dan diolah kembali menjadi produk baru. Tanpa kardus karton, pengolahan logistik dan pengemasan barang akan menjadi jauh lebih kompleks dan tidak efisien. Baik kardus karton dan kertas tulis terbuat dari bubur kayu. Namun kardus karton memiliki campuran kertas daur ulang lebih banyak dibanding bubur kayu. Selain karena upaya untuk membantu mengurangi kebutuhan akan penebangan pohon, mengolah kertas daur ulang terbukti memerlukan lebih sedikit energi dan air. Sehingga selain menghemat energi, penggunaan kertas daur ulang juga mengurangi biaya produksi karena bahan baku lebih murah. Dan yang tidak kalah penting, fakta bahwa kertas daur ulang yang dikenal dengan nama kraft terkenal karena kekuatan dan daya tahannya, yang membuatnya sangat cocok untuk pembuatan kardus karton. Kotak karton tersedia dalam berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Namun secara umum, kardus karton terdiri dari 3 komponen struktural dasar. Selembar kertas bergelombang yang disebut dengan flatting, yang diampit di antara 2 lembar kertas dasar yang disebut dengan liner. Bersama-sama mereka membentuk apa yang disebut dengan papan bergelombang. Untuk menggabungkan lapisan-lapisan kertas linear dan flatting, digunakan perekat khusus yang biasanya berbasis pati atau bahan alami lainnya. Produksi dimulai dari gulungan besar kertas daur ulang kraft. Lembaran gulungan kertas berbeda-beda tergantung ukuran kotak yang akan dibuat. Gulungan ini akan dimasukkan ke mesin pakan yang akan meneruskan lembaran ke mesin corrugator. Mesin corrugator akan menekan kertas di antara 2 roll bergerigi dan menyemburkan uap panas ke dalamnya. Proses ini membentuk gelombang flatting.
Kemudian, roll lain di dekatnya akan mengoleskan lem ke satu sisi flatting. Bahan utama lemnya adalah air dan pati yang aman untuk produk yang akan dikemas di dalamnya. Selanjutnya, mesin menempelkan satu lembar linier, lalu menggabungkan dengan lembar lainnya. Lipatan kertas di dalamnya menciptakan bantalan udara antara flatting dan lembaran lapisan penguat. Untuk menambahkan kekuatan, beberapa kotak kardus memiliki lapisan ganda yang terdiri dari 2 flatting dan 3 lembar linier. Ketebalan flatting juga dapat bervariasi untuk bantalan yang lebih banyak atau lebih sedikit. Pabrik menggunakan sebagian kertas daur ulang untuk membuat flatting, karena kertas ini lebih mudah dibentuk dibanding kertas non-daur ulang. Berikutnya, gergaji bundar setipis silet memotong setiap sisinya. Mesin korrugator kemudian memotong lembaran karton hingga menjadi beberapa bagian tergantung ukuran kotak yang mereka produksi. Fungsi akhir dari korrugator adalah memisahkan lembaran karton menjadi beberapa lapisan menggunakan penjepit aluminium fleksibel yang disebut dengan finger. Selanjutnya, pekerja melakukan pemeriksaan kontrol kualitas sebelum mengirim lembar karton untuk dicetak. Mesin berikutnya menumpuk lembaran karton menjadi tumpukan antara 25 hingga 80 lapisan tergantung pada ketebalannya. Mesin ini juga bertugas untuk mengumpankan lembar karton satu persatu ke peralatan selanjutnya. Selanjutnya, mesin trimmer melubangi lembaran karton untuk membuat pengunci dan pegangan. Spon karet diletakkan menjadi bantalan pada bilah pisau pemotong, sehingga hanya memotong bagian yang seharusnya. Pemangkasan ini berjalan dengan kecepatan 8 km per jam, sehingga dapat memproses 90 kotak per menit. Sementara itu, sisa potongan karton ini akan dikirim kembali ke pabrik kertas untuk didaur ulang hingga sebanyak 6 kali. Lembaran karton kini menuju ke mesin lipat yang akan melipatnya di sepanjang garis core yang dibuat sebelumnya oleh korrugator. Kemudian, lem dingin dioleskan ke bagian-bagian yang akan disatukan untuk membentuk kotak. Sementara, lem panas diaplikasikan jika kartonnya dilapisi lilin. Setelah direkatkan, mesin berikutnya akan menumpuk kardus karton dalam beberapa lapis. Beralih ke ruang printing, proses pencetakan ini dimulai dengan mengisi tangki tinta. Berikutnya, head cartridge yang dipandu komputer mengeluarkan warna mengikuti resep yang tepat untuk menciptakan warna tertentu. Pabrik menggunakan tinta berbahan dasar air karena tinta ini dapat langsung kering di atas karton. Pabrik ini menggunakan sistem pencetakan flexographic, yaitu proses yang dapat mencetak gambar dan ilustrasi. Beberapa perusahaan menggunakan mesin cetak lithograph yang juga dapat mencetak foto. Akhirnya, pekerja akan melakukan pemeriksaan kualitas terakhir pada tumpukan lipatan kardus karton ini. Setelah semua sesuai dengan standar pabrik, kardus karton ini siap untuk dikirim ke para pelanggan.